Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, mudah-mudahan kabar teman-teman di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang baru saja gabung menemukan channel ini ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Rizwanuddin ya. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar tentang rukun iman ya. Kita akan mengulas satu persatu tentang rukun iman. Nah teman-teman, sebelum kita mengulas satu persatu tentang rukun iman, kita harus tahu dulu apa nih artinya dari iman itu sendiri. Teman-teman sudah pada tahu apa itu iman? Ya, iman menurut bahasa yaitu percaya. Nah, kita misalkan percaya kepada orang lain ataupun percaya tentang sesuatu hal, nah itu bisa disebutkan dengan iman secara bahasa ya. Sedangkan iman menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mempraktikkan atau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui apa itu iman, kita lanjut ke rukun iman. Teman-teman pasti pada tahu nih rukun iman itu ada berapa? Nah, coba teman-teman, ada berapa rukun iman itu? Ya, betul, rukun iman itu ada 6 teman-teman ya. Ya, yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentu saja. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini kepada 6 rukun iman tersebut. Nah, untuk lebih jelas kita ulas satu persatu dari rukun iman tersebut. Yang pertama yaitu teman-teman iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar dari iman, karena sebagai umat Islam kita harus mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan pencipta di alam semesta ini, penguasa langit maupun bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dengan sifat tidak beranak dan tidak pula diperenakan. Meyakini akan hadirnya Allah tidak hanya dengan kata-kata semata, melainkan kita harus diwujudkan melalui tindakan, yaitu dengan cara amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Ya, amar ma'ruf nahi munkar yaitu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah mengantarkan kita ke jurang kesesatan. Teman-teman, setelah kita beriman kepada Allah, yang selanjutnya yang kedua kita harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya, mereka selalu taat pada segala perintah serta ketetapan. Meskipun tidak terlihat sebagai umat manusia, kita harus meyakini keberadaan dari malaikat-malaikat tersebut dengan tugas-tugasnya tersendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam. Namun, sejatinya terdapat lebih dari bilangan-bilangan tersebut malaikat ini. Makhluk ini juga bertugas sebagai perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ajarannya melalui kitab yang diturunkannya kepada para rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ajaran yang di dalam kitab tersebut harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya ya, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh tanpa adanya kelalaian.
Ada banyak umat-umat yang terdahulu terkena azab karena tidak percaya ataupun lalai tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadi pedoman dan pegangan hidup umat-umat. Ya, dikala utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut sudah tiada, rukun iman yang keempat atau yang selanjutnya yaitu beriman atau percaya kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul ya. Dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW, kita harus percaya ya akan keberadaannya tersebut. Para nabi tersebut, ajaran-ajarannya tersebut kita harus mempercayainya. Ya, rukun iman yang selanjutnya yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hal yang nyata yang sering diingkari oleh umat manusia. Sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk mengimani akan hari akhir tersebut, yaitu untuk menunjang semangat kita dalam beribadah serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar-benar adanya dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan akan amal-amalnya selama di dunia ini. Yang keenam yaitu beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti ketetapan yang sudah dituliskan sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Catatan tersebut termuat di Lauhul Mahfuz dari kehidupan, kebaikan, serta meskipun hal ini tidak diketahui kapan waktunya, namun sebagai makhluk kita harus mempersiapkannya, yaitu dengan cara beribadah serta menghindari larangan dan menaati semua anjuran ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait kematian, tidak ada manusia yang mengetahuinya. Namun oleh karenanya kita dianjurkan untuk selalu beribadah dengan niat tulus, ikhlas dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qadar. Menurut bahasa, qadar merupakan ketentuan atau kepastian. Sementara menurut istilah, qadar adalah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk yang sedang terjadi maupun akan terlaksana nantinya. Oleh karenanya, manusia dianjurkan untuk berdoa. Doa sendiri dipercaya sebagai senjatanya umat muslim, bahkan dipercaya bisa merubah ketentuan yang bersifat tidak tetap. Antara qada dan qadar saling berkaitan antara satu dan lainnya. Bahkan dikenal sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diyakini keberadaannya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Semoga dengan mengetahui rukun iman kita dapat menambah lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaiannya ataupun dalam materi yang disampaikannya ya. Sampai jumpa teman-teman di video yang selanjutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Undur maqala wala tangdur manfala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.